Tapi kok ada yang diikat-ikat itu, Mas? Kita buka apa jangan, Mas? Hawanya panas banget, Pak. Siapapun kau keluar. Bos Majika pengen banget ke hutan kok bos, pengen nemuin ini Raden Sadana. Ya, memangnya kenapa ketemu Raden Sadana? Soalnya Majika hari-hari ini mimpi Raden Sadana terus kok bos. Mimpi ketemu? Iya, mimpi ketemu Raden Sadana. Gimana mas? Ya sudah, ini sudah tak nyalain kameranya, Mas. Iya, karena banyak penonton yang sudah nanyain keadaan Mas Eko. Nih, Mas. Maksudnya kemarin kamu bikin video itu? Iya, iya Mas Eko, sebenarnya kemarin ada kejadian apa? Tiba-tiba Feni telepon saya, suruh nusul Mas Eko. Akhirnya saya ke rumah, akan tetapi HP, tripod itu nggak dibawa. Jadi saya sama Madika itu khawatir ya, Madika. Iya, Madika sampai itu Saffron datang juga kemarin, bos. Iya. Sebenarnya ada apa, Mas Eko? Jadi begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita bisa berjumpa kembali ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada dari beberapa teman-teman yang menantikan tayangan atau video ya dari kami. Mohon maaf sekali, kami baru bisa membuat tayangan ini ya teman-teman ya. Itu dikarenakan ada beberapa hal, dan salah satunya yaitu kemarin saya sempat belum fit ya ketika terakhir kali kalian melihat video yang ada di Mega Misteri. Setelah kami ditolong oleh siapa? Ustadz Fari ya. Nah itu keadaan saya tidak langsung membaik ya, butuh istirahat sekitar 3-4 hari. Alhamdulillah 3-4 hari saya sudah kembali fit. Di sela-sela saya sudah mempersiapkan semuanya, Pak Kardi menemui saya. Beliau berpamitan ingin mencari sendiri mustika yang nantinya untuk kesembuhan dari Ais. Akan tetapi alhamdulillahnya Ais sudah sudah sehat, Mas Boim. Dan semua itu terjadi berkat si ketidaksengajaan si Feni. Jadi Feni itu tidak sengaja iseng menaruh tasbih di dada si Ais dengan doa yang dia lafalkan. Alhamdulillah si Ais sehat kembali. Akan tetapi di situ Pak Kardi sudah menuju ke Gunung Bujil ya? Iya, Gunung Bujil, dan sendirian. Dani tidak ikut, Putra tidak ikut. Akhirnya saya nyusul Pak Kardi. Saya menjelaskan sebenarnya, dan akhirnya Pak Kardi mau menuruti kata-kata saya pulang. Ya tadi kan saya kirimkan videonya. Oh iya, yang saya lihat ya Mas. Ya, jadi mungkin penonton penasaran ya kenapa selama ini saya tidak membuat video ya. Jadi itu atas keinginan dari Pak Kardi sendiri, Mas Boim, sebenarnya. Ya, Mas. Jadi ketika saya menyusul Pak Kardi, sebenarnya saya membawa HP, kan tetapi beliau tidak ingin didokumentasikan dikarenakan
ada beberapa hal yang membuat Pak Kardi itu enggan untuk divideokan, dan sudah saya kirimkan ke HP-nya Mas Boim. Tunjukkan Mas Boim Iya Mas. kondisi Ais terakhir ya, yang video saja Mas Boim. Oh iya. Atau nanti kita tayangkan saja, nggak usah pakai volumenya. Tayangkan aja ya Mas ya. Iya, nanti kita tayangkan itu aja diperlihatkan saja ke teman-teman bahwa kondisi Ais sudah membaik. Video itu sudah diambil oleh si Feni itu sudah lama, sudah hampir 9 harian lebih, 10 harian yang lalu. Iya, ini ya teman-teman, dan Ais sudah ya, normal ya teman-teman. Saya bersama Feni, Mbak Feni. Ya mungkin saya belum bisa mendokumentasikan lagi itu karena keinginan dari Pak Kardi, dan ada juga cerita menarik ini Mas Boy. Apa itu Mas? Jadi setelah kita pulang bersama Pak Kardi ke rumah ya, untuk saya perlihatkan kondisinya Ais, Pak Kardi itu senang sekali. Alhamdulillah. Senang sekali, dia sampai tidak percaya ini semua, dan Pak Kardi berkata kepada saya bahwasanya ingin menyelesaikan apa yang sudah dia jalani, ya, yaitu ingin meneruskan mencari mustika lintang hijau dengan catatan tidak usah membawa kamera atau dokumentasi. Saya sudah melarang, akan tetapi Pak Kardi tetap ingin melakukan karena khawatir Ais keadaannya memburuk lagi. Ya, karena pertimbangan itu akhirnya saya ikutin. Ya sudah Pak Kardi, saya temani sampai di titik dimana kita sudah sudah menyerah, karena ternyata mustika yang ditunjukkan oleh Eyang Silubatara sudah tidak lagi dipegang oleh Eyang siapa namanya, Wirang Tama apa ya Pak? Iya, yang salah satu makhluk yang dikasih tahu namanya oleh Eyang Silubatara itu sudah tidak ada di beliau lagi. Mustika tersebut iya. Mas. Akhirnya saya bilang ke Pak Kardi, sudahlah, mungkin belum jodoh kita. Lagian Ais sudah sehat. Iya benar sekali Mas. Alhamdulillah Pak Kardi mau ikuti kata-kata saya. Nah, waktu kemarin jenengan katanya mencari saya, itu hari terakhir sebenarnya Mas Boim. Itu sorenya saya sudah pulang. Waktu itu kan saya telepon Mas Boim. Iya benar sekali. Dan Mas Boim bilang ini diupload saja, ya udah diupload saja videonya, nggak apa-apa. Hanya kan jenengan upload video yang ketika jenengan mau sama Mardika mau menyusul saya, ya benar kan? Sekali Mas ya. Nah, jadi seperti itu ceritanya Mas Boim. Mungkin apa ada yang ingin ditanyakan lagi buat Mas Boim apa? Nah, Mas. Iya rokok Mas. Nah ini kan dari tadi siang itu Mas. Iya. Mardika itu mau ke rumah Mas Eko Bos, gitu. Jadi saya tanya, ternyata itu yang tadi. Iya, yang tadi diceritain sama Mardika tuh. Pengen bertemu Raden Sadana. Kan yang bisa manggilkan Bos. Kan Mardika kan nggak bisa. Soalnya Mardika mimpi Raden Sadana terus Bos. Udah berapa malam katanya Mas Eko itu mimpi. Terus Mardika juga pengen ketemu Mardika sama Raden Sadana. Iya. Raden Sadana atau Dewi? Raden Sadana Bos. Raden Sadana benar. Dewi wong orang Mardika. Mimpinya sama Raden Sadana. Dewi Sri ikut gak? Dewi Sri enggak Bos. Berarti Raden Sadana sendiri. Iya. Ya nanti Mardika ini kita ngopi dulu. Ya kan. Nah, ini saya mau tanya nih. Kemarin kan saya sudah lihat videonya Mas Boim. Iya. Sewaktu jangan mau ikut
mencari saya, mau menyusul saya. Ya, Itu kan Saprol datang. ya, Nah, setelah itu kan jenengan cerita juga bahwasanya Mardika mengalami kejadian aneh yang dimana jenengan bilang waktu itu nggak di videoin. ya, Katanya Mardika melihat bongkahan emas di tepian sungai. ya, benar sekali Ya. Mas ya. Nah, yang dimaksud Mas Boim itu bongkahan batu atau apa, Mas Boim? Kalau menurut Mardika itu sih bongkahan emas. Bongkahan emas, Mas Eko. Akan tetapi saya melihatnya itu bongkahan batu karena waktu itu gini Mas. Kenapa? Ini cerita jujur ya Mas Eko ya. Ya. Waktu itu kan biaya rumah sakit Mbak Desi Setianingsih itu kurang. Akhirnya yaudah bos, kita ke sungai aja, barangkali nemu emas nanti kita bisa jual untuk membiayai Mbak Desi di rumah sakit. Akan tetapi kan ya mungkin bongkahan emas itu goib Mas. Jadi akhirnya saya jual motor Mas. Nah, gini, Iya. gini. Mungkin itu ya kayak Nina tadi bilang halusinasi atau karena keinginan yang sangat mendalam Untuk jadi menolong ya Mas iya, ya. jadi melihat sesuatu itu sebagai jalan keluar Benar sekali. ya intinya kita semua tahu lah, kita semua harus ikhtiar ya dalam menghadapi suatu masalah apapun. Mungkin bukan hanya tenaga kita yang terkuras ya, materi juga ya Mas. juga ya teman-teman, tapi ya kita Ya jujur penonton ini saya jual motor penonton serius untuk membiayai itu Mas Desi karena ya nanti ada rezeki Mas Boim, ada Iya. nanti ada rezeki insya Disuruh Allah. ambil emasnya nggak mau katanya batu, padahal bos di dalam ini batunya ada emasnya, Mardika. Terus juga yang batu kecil-kecil emas banyak Sudah banget. gini saja tempatnya masih ingat, Tempatnya masih ingat kalian masih ingat. masih. ya sudah, tujuan kita coba ke tempat itu lagi sambil kita nanti di tengah jalan kita panggil Raden Sadana, gimana? Ya. Beneran masih ingat kalian? Masih ingat. Sudah, yuk tutup aja kameranya Ya. Ini nanti kita siap-siap dulu ya teman-teman ya. Ya udah teman-teman, saya tutup dulu ya videonya. Mas, ini kok ada kayak gini kok. Ini seperti buku apa ya Mas ya? Apa ada orang yang nanam buku? Iya ini baru Mas. Baru apa tadinya tertimbun apa? Kita tadi kaget ya Mardika ya. Iya benar sekali Mas. Wah, pindah ke sini ya? Bisa jadi Mas. Tapi kok ada yang diikat-ikat itu Mas? Kita buka apa jangan Mas? Jangan-jangan itu bos yang orang yang sering sakit gara-gara disantet apa ya? Sebenarnya Mardika ngapain? Benar bos. Panas ya? Iya bos, kayaknya ini boneka kali bos. Coba dikeluarin aja. Gak apa-apa bos. Bismillah. Bismillah Mardika. Baca doa dulu Mardika. Bismillah. Ini hawanya panas banget loh Mas.
Awannya panas banget, tapi ini talinya baru nih Mas nih. Bos, ini tolong Oh, pegang. iya. Itu ada Subhanallah, tali. astagfirullahaladzim. Ini pas aja kali ini. Bismillah. Ini taruh sini aja apa ya, Bos? Ya. Coba lihat ini. Subhanallah. Kasih kayak orang. Iya itu. Matikan sini, matikan. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Iya, Bos. Makanya Matika kan bilang kayak boneka. Mas, kok ini bakar aja Mas. Oh iya Mas. Koraknya Mas. Pegangin baterainya Mas Dika. Iya, Bos. Bakar aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Lepasnya aja Mas. Mundur Mas, mundur Mas. Iya Mas. Jangan benda ini, Bos. Hawanya panas banget Dika. Siapapun kau keluar. Panas. 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 Benar sekali. Panas. Mengapa kau ada di tempat ini? Apakah kau yang mendiami negeri ini? Benar sekali. Lalu mengapa ada boneka yang diikat dengan tali di wadah itu? Mengapa? Senang. Diriku menjadi tumbal manusia. Menjadi tumbal. Iya. Kau berarti terkurung di tempat itu. Benar sekali. Diriku menjadi kekejaman para manusia yang serakah. Siapa yang melakukan itu? Orang kaya itu. Orang kaya. Benar sekali. Sepertinya kau bukan Kori. Kau seperti siluman. Mohon maaf. Kau benar. Benar sekali. Lalu mengapa kau terikat di tempat ini? Apakah dulunya membuat keonaran? Tidak manusia. Lalu mengapa kau terkurung di wadah ini? Diriku menjadi tumbal manusia itu untuk mendapat kekayaan. Pegang.
Apa kau tahu? Kau tadi muncul ketika diriku membakar apa yang ada di wadah ini. Ki Sastro yang melakukan perbuatan itu manusia. Kau jangan membuat, duduklah. Kau jangan membohongi kami. Aku tahu apa yang ada di dalam tempat ini bukanlah mengikat makhluk seperti ini, melainkan sengaja ingin mencelakai orang. Kalian akan menjadi korban selanjutnya. Bisa. Sudah berapa lama? Diriku sudah lama tinggal di sini. Panas. Hentikan. Hentikan. Kau sudah mencelakai manusia yang Hentikan manusia. Panas. Panas manusia, hentikan. Panas. Hentikan manusia. Hentikan. Hentikan manusia. Diriku tidak akan menjawabnya. siapa? Tidak. Saya tanya sekali lagi, siapa? Tidak. Katakan. Kau sangat pandai berpura-pura. Panas. Panas manusia. Hentikan. Cukup manusia. Diriku merasa panas sekali manusia. Hentikan. Ampun manusia. Ampun. Kau jujur saja. Siapa yang memerintahkan? Ki Sastro. Ki Sastro. Ya. Lalu siapa yang ingin Ki Sastro celakai? Manusia yang melintasi hutan itu. Diriku habis meminum darah manusia. Darah apa? Orang yang menebang kayu itu sudah kumakan. Dan kuhisap darahnya. Sekarang giliran kalian. Saya tidak mendengar ada. Kau berbohong. Tidak. Sebenarnya apa yang diberikan Ki Sastro sehingga kau mau menjaga tempat ini? Menghisap darah manusia. Ya. Sepertinya lebih dari itu. Sekarang kau pergi. Bilang kepada Ki Sastro, rencananya tidak berhasil. Sudah diketahui oleh. Saya tahu kalian sengaja menanam ini
orang yang mempunyai tanah ini celaka. Ya, Ya, itu. benar Benar. sekali. Anak cucunya sudah kuhisap darahnya. Sekarang kau pergi. Tidak, Kau bilang ke tuan itu rencananya gagal. tidak. Saya penasaran. Sepertinya ada rahasia besar di tempat ini. Sana pergi kamu. Tidak, Panggil Sastro suruh ke sini. tidak manusia. Cepat panggil. Diriku menjaga emas yang ada di sebelah sana. Diriku ditugaskan oleh Ki Sastro untuk menjaga bongkahan itu manusia. Berbohong lagi, berbohong lagi. Ceritakan aja, bos. Astagfirullahaladzim. 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 Masih, bos. Makanya hawanya panas banget mas di sini mas. Apakah memang bisa di wilayah di tempat ini ya, Mati? Tapi Iya mas. nanti kau tanyakan apapun yang bisa menjadi informasi untuk kita tentang guru ini ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Tuan. Sebenarnya Tuan ini siapa? Dan bernama siapa Tuan? Diriku hanya senang bertempat tinggal di atas sana. Diriku tidak ada kaitannya dengan apa yang kau temukan manusia. Jika kalian ingin mencari tahu tentang apa yang tadi kalian hancurkan, kau salah besar. Diriku tidak tahu. Diriku melihat kalian manusia yang sangat pemberani. Manusia. Tidak seharusnya kau menghancurkan apa yang tadi kau lihat. Diriku mendekati saja. Tidak kuat manusia. Apa kau tahu apa yang kau hancurkan ini? Memangnya apa Tuan? Kau sudah mencari keributan dengan sudahlah. Sudah sebaiknya kau pergi saja. Kau pergi dari tempat ini. Ya. Kau sudah berjasa menolong. Sudah. Ya. Diriku tidak kuat. Keluarkanlah diriku. Baik, terima kasih Tuan atas informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah.
Astagfirullahaladzim. Jadi makhluk tersebut Mas memberi informasi bahwa saya ini terlalu bahaya buat kita. Betul, Bos. Ini kita. Kita cari tahu siapa yang punya tempat ini. Lahan tempat ini. Iya Mas, iya. Gini. Mardika. Gimana, Bos? Saya rasa ada satu hal besar yang disembunyikan di tanah ini. Kemungkinan, Bos. Gini saja. Kita cari tahu siapa yang mempunyai tanah ini. Iya Mas. Iya, Bos. Jadi gimana? Kita masih lanjut untuk memanggil Eyang Raden Sadana. Boleh, Bos. Masih? Mari ya, sudah. Ini kita kubur dulu atau kita amankan dulu. Ya. Kita amankan dulu. Kita tunjukkan besok kepada yang mempunyai tanah ini. Ya, benar sekali Mas ya. Ya sudah, matikan aja kameranya. Ya. Ayo, kita cari plastik. Iya Mas.